Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas buku tentang mengapa negara-negara gagal, yaitu awal mula kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan pada halaman 73 dan sampai 83. Nah, di dalam halaman ini menceritakan tentang sejak akhir abad ke-18 filsuf besar Prancis yaitu Montesquieu mengamati adanya konsentrasi negara kaya dan miskin di peta dunia. Dan dia ini berusaha menjelaskan bahwa masyarakat yang hidup di iklim tropis itu cenderung pemalas dan enggan memakai otaknya untuk belajar. Akibatnya mereka enggan bekerja keras dan berinovasi, dan itulah yang menyebabkan mereka miskin. Nah, kata Montesquieu itu juga berpendapat bahwa rakyat yang malas cenderung diperintah oleh penguasa berwatak zalim, dan itu menentukan bahwa negeri-negeri beriklim tropis menjadi biang budaya malas, tapi sekaligus menyebabkan keterpurukan ekonomi dan kediktatoran. Teori yang menyatakan bahwa negara beriklim panas pasti rakyatnya melarat. Meskipun hal itu sudah terbantah oleh kemajuan pesat negara tropis seperti Singapura, Malaysia, dan Botswana, tapi masih aja dipertahankan oleh sejumlah pakar. Versi modern dari pandangan ini nggak menekankan efek iklim panas terhadap etos kerja atau cara berpikir suatu bangsa, tapi lebih menonjolkan dua argumen tambahan. Pertama itu bahwa penyakit di daerah tropis, terutama malaria, memberi dampak buruk terhadap kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua itu tanah di daerah tropis tidak cocok untuk bercocok tanam. Nah, meskipun terdengar berbeda, namun kesimpulan dari versi geografi ini yaitu daerah beriklim sedang lebih unggul dari yang beriklim tropis. Tapi kesenjangan ekonomi tidak bisa dijelaskan menurut iklim atau penyakit atau oleh versi manapun dalam geografi. Nah, kita bisa mengambil contoh dari kota Nogales yang dibahas di awal buku ini. Faktor yang menciptakan kesenjangan di kota itu bukan iklim, kondisi geografis, atau wabah penyakit, melainkan tapal batas Amerika Serikat dan Meksiko yang membentang di sana. Sejarah ini sudah menunjukkan bahwa hubungan sederhana antara iklim atau letak geografis dengan kemakmuran ini nggak bisa dijadikan landasan teori yang solid. Contohnya, anggapan bahwa negara-negara tropis pasti lebih melarat dari negara di iklim yang sudah terbukti tidak benar. Nah, benua Amerika seperti benua Amerika ditemukan oleh Columbus, daerah-daerah di sekitar garis balik selatan dan garis balik utara yang sekarang menjadi kawasan Meksiko, Amerika Tengah, Peru, dan Bolivia merupakan saksi kejayaan peradaban bangsa Aztec dan Inca. Kekaisaran Aztec dan Inca ini memiliki pemerintahan yang terpusat dan peradabannya ini sangat maju. Mereka juga udah membangun jaringan jalan raya dan memiliki sistem penanggulangan bencana kelaparan. Bangsa Aztec sudah menggunakan uang dan mengenal aksara, dan bangsa Inca meski agak tertinggal di kedua bidang ini telah berhasil menyimpan banyak informasi yang dicatat dengan teknik simpul tali yang disebut quibus. Nah, sebaliknya di daerah luar wilayah kawasan bangsa Aztec dan Inca yang sekarang berubah menjadi Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile, ketika itu masih terbelenggu pada zaman batu yang sama sekali itu nggak punya teknologi. Jadi di daerah iklim tropik di benua Amerika ketika itu nyatanya jauh lebih kaya dari daerah yang beriklim sedang. Nah, sekali lagi membuktikan bahwa alasan antara daerah tropis dengan kemiskinan itu hanyalah opini mereka, bukan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bukan pula kenyataannya. Kemakmuran negara seperti Amerika Serikat dan Kanada justru menggambarkan titik balik atau dari masalah kondisi yang ada ketika orang Eropa mulai berdatangan di kawasan itu. Perubahan nasib bangsa Aztec dan Inca jelas tidak disebabkan oleh kondisi geografisnya, tapi oleh proses penjajahan dan kolonisasi yang menerpa mereka. Nah, perubahan nasib itu juga nggak melulu soal bangsa di Amerika, tapi juga bangsa di Asia Selatan, di Cina, India lebih makmur ketimbang wilayah Asia lainnya dan lebih maju juga. Namun bangsa Asia itu pun mengalami perubahan nasib. Korea Selatan, Singapura, dan Jepang tampil menjadi kelompok negara terkaya di Asia. Australia dan Selandia Baru dengan indeks kemakmuran di atas rata-rata sebagian besar negara Asia. Bahkan di beberapa daerah sub-Sahara Afrika terjadi perubahan kondisi yang hampir sama sebelum terjadinya kontak intensif antara bangsa Afrika dengan para pendatang dari Eropa. Nah, kawasan Afrika Selatan ini sangat jarang populasi penduduknya dan nggak punya pemerintahan yang mampu mengontrol wilayah kedaulatannya. Kondisinya sekarang sungguh berbeda. Negara di Afrika Selatan termasuk golongan negara terkaya untuk kawasan sub-Sahara. Nah, kalau mau menyimak dari masa sejarah, kita bisa menyaksikan beberapa bangsa di wilayah tropis yang hidup makmur, seperti peradaban pramodern seperti Angkor yang sekarang menjadi Kamboja, Vijaya Negara di India Selatan, dan peradaban Aksum di Ethiopia pernah menjadi bangsa yang jaya di daerah tropis, sebagaimana daerah peradaban Mohenjo-daro dari Lembah Indus dan Harappa yang sekarang menjadi Pakistan. Nah, dari sejarah-sejarah itu kita sudah lihat, sudah cukup bukti yang meyakinkan kita bahwa teori yang menghubungkan lokasi di daerah tropis dengan kemakmuran suatu bangsa itu terlalu sederhana untuk dijadikan alasan. Penyakit-penyakit tropis menimbulkan penderitaan dan tingkat kematian bayi yang tinggi di Afrika. Tetapi bukan cuma penyakit yang menjadi biang kemiskinan bangsa di sana. Pada umumnya penyakit dipicu oleh kemiskinan atau ketidakmampuan
atau ketidakmauan pemerintah untuk mengambil berbagai langkah strategis yang diperlukan untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan. Di Inggris, itu pada abad ke-19 juga banyak didera wabah penyakit, tapi secara bertahap pemerintah tuh membangun instalasi air bersih, sistem pembuangan limbah rumah tangga, dan mereka juga menciptakan sistem pelayanan kesehatan mereka yang efektif. Meningkatnya kesehatan dan harapan hidup rakyat Inggris ini bukan faktor kemakmuran mereka, tapi buah dari perubahan kondisi politik dan ekonomi. Hal yang sama juga terlihat di Nogales, Arizona. Begitu sekiranya buku yang bisa saya ulas dari halaman 73 sampai 83. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.